Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gedung utama Kejaksaan Agung lantak dimakan bara melalap ruang-ruang pejabat utama Korps Adiaksa. Berbagai spekulasi bermunculan dengan seketika bersama banyak pertanyaan yang mencuat begitu saja. Dari soal berkas yang musnah, tata kelola gedung yang lengah, hingga kinerja yang bikin jengah. Apalagi terjadi saat ramai kasus Joko Chandra yang berujung menyeret-nyeret nama seorang jaksa. Mengapa gedung sangat vital dengan mudah terbakar? Salahkah jika publik ramai-ramai sibuk menakar? Inilah Mata Najwa, bara di markas jaksa. Berkas perkara tahanan aman. Pemerintah transparan dalam hal ini. Anda juga bisa mengawasi proses ini, tapi juga jangan berspekulasi. Empat hari setelah kebakaran melanda markas jaksa, spekulasi masih terus bermunculan. Penyebab kebakaran pun masih jadi tanda tanya. Bagaimana perkembangan terkini terkait pengusutan kasus kebakaran ini? Hadir di studio Mata Najwa, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Insya Allah semoga sehat terus. Hadir juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Bonyamin Saiman. Selamat malam Mas Bonyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir teman saya peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Kurnia. Selamat malam Mbak Nana. Saya juga sudah terhubung lewat video call dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Muhammad Mahfud MD. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Najwa dan semuanya. Pak Hari, Mas Boyamin, Mas Ramadhani. Terima kasih sudah bergabung Pak Mahfud. Pak, saya mau langsung to the point ya Pak Mahfud, karena kan Anda bahkan pada malam saat terjadi kebakaran langsung berani menyebut dan menjamin berkas-berkas perkara aman 100%. Tidak akan mengganggu proses penanganan perkara. Keyakinan Pak Mahfud dari mana Pak? Bahkan sudah disebutkan pada saat kebakarannya masih terjadi. Karena saya langsung berhubungan dengan Jaksa Agung dan Jampidum. Itu gimana perkara-perkara yang sedang ditangani? Oh jauh Pak, bukan di situ kalau berkas perkara. Nah gitu. Jadi yang saya jamin aman tuh perkara yang sedang ditangani, yang pada saat itu sering disebut ada dua. Satu soal Joko Chandra dan Pinangki, yang kedua soal Jiwasraya. Nah kalau itu saya pastikan berdasar keterangan dari Jaksa Agung dan dari Jampidum, Pak Fadil Sumana itu Deputi 3 Kemenko Polhukam baru 2 minggu lalu lah. Ya. Saya kenal betul orangnya ya. Ya saya umumkan bahwa saya juga yakin. Kan gedungnya beda. Pak Mahfud, karena kemudian kan bisa saja kemudian argumennya jadi Pak Mahfud yakin hanya sebatas pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Ya pasti dong, kan dia pejabat yang punya otoritas di situ dan saya tahu bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau nanti salah, buktikan nanti di proses-proses yang berjalan ini, buktikan saja kan gitu. Tapi saya sudah katakan Pak, gitu. Saya katakan Pak, kita tidak bisa berbohong sekarang, tidak mungkin berbohong ke masyarakat. Kita berbohong sekarang, besok lusa akan dibuka oleh Boyamin itu saya bilang. Oleh sebab itu jangan main-main, LSM sekarang tuh lebih canggih. Boyamin tuh suka menghubungi istri-istri jaksa itu minta fotonya. Sehingga foto-foto yang rahasia dia punya tuh. Pak Mahfud, ya, sebelum masuk ke bohong berbohong, karena itu juga menarik. Tapi saya ingat Anda kan sempat mengatakan terbuka, kaget bahwa kebakarannya besar sekali, cepat sekali. Jadi jujur Pak Mahfud ke saya malam ini, memang ada kan di benak Pak Mahfud, mungkin saja ada ketidakwajaran dari bara yang muncul di markas jaksa ini. Oh begini, saya katakan masyarakat jangan berspekulasi. Kan itu kan ada di TV ya. Spekulasi apa Pak? Spekulasi yang saya baca di medsos itu enggak masuk akal gitu. Lalu media itu banyak yang menulis kata Mahfud MD terbakarnya enggak masuk akal. Padahal saya mengutip medsos yang berkembang ketika itu, masyarakat mengatakan di medsos itu, ini enggak masuk akal kok dari lantai 6 turun ke 4 turun ke 5.
Masa kalau listrik separah itu gitu. Itu kata masyarakat. Oleh sebab itu saya katakan jangan berspekulasi lah. Spekulasi apa? Ya itu yang ada di masyarakat bahwa kok turun dari lantai 6 ke Tapi 4 ke dari 3 gitu. pengamatan Pak Masyarakat Mahfud, yang mengatakan tapi tidak disebut bahwa saya mengutip masyarakat. Tapi tidak apa-apa kalau itu sih. tapi Pak Mahfud, Itu sudah pertanyaan terjadi. saya, apakah Pak Mahfud sendiri sama sekali tidak terlintas di benak Pak Mahfud? Mungkin saja ada ketidakwajaran. Tidak pernah terlintas sama sekali, Pak, melihat besarnya kebakaran. Semula terlintas karena begini, saya tidak tahu kebakarannya, tiba-tiba itu ada telepon Kejaksaan Agung kebakaran, lalu saya lihat televisi sudah parah, lalu saya baca di media, di medsos macam-macam ada kecurigaan, saya juga ikut curiga, gitu terlintas, lalu saya telepon Jaksa Agung, gimana Pak? Oh Pak, saya ada di tengah-tengah, gimana tuh perkara-perkara itu, gitu. Aman, wah aman. Saya terus telepon Fadil Sumhana juga aman. Nah, lalu saya katakan, saya terlintas, nggak mungkin lah tidak terlintas. Apa Pak Mahfud? Boleh saya tahu Pak, lintasan pertama di benak karena mungkin saja itu yang benar Pak. Hunch Pak Mahfud apa Pak? Ya, Lintasnya ini dibakar. ya lintasan pertama karena sedang nangani perkara itu. Jangan-jangan ini ada yang sengaja orang dalam, kan gitu. Itu saya kira siapa aja bisa mengira begitu. Manusiawi, saya juga ngira gitu. Tetapi sesudah telepon itu, Pak, gedungnya jauh. Yang di seberang sana itu kalau gedung yang nangani perkara itu, gitu. Ya, karena misalnya Pak, kebakaran di gedung vital milik negara di tengah pengusutan kasus besar ini kan bukan pertama kali terjadi. Kita tahu misalnya tahun 97 di gedung BI, kemudian juga di gedung BPKP juga pernah, kemudian di gedung Kementerian ESDM tiba-tiba terbakar ketika sedang menyelidiki kasus yang melibatkan Menteri ESDM ketika itu. Jadi ada presidennya terbakar atau dokumen yang dalam tanda kutip raib atau diraibkan terjadi di tengah-tengah pengusutan kasus yang besar, Pak Menko Polhukam. Lah iya makanya tadi saya terlintas gitu. Kan sudah saya bilang saya terlintas, ingat ke yang lain-lain juga. Saya dulu kan di luar. Jadi juga saya ingat ke yang lain-lain, tapi sesudah berkomunikasi, saya kemudian mengatakan, ya sudah jangan berspekulasi, kita serahkan ke polisi, kan gitu. Nah, polisinya juga langsung saya telepon, Pak Idham Masid, Pak, ini dibuka, Pak, siap, kami lurus tegak lurus melaksanakan konstitusi dan hukum gitu. Kami pasti profesional. Saya ingatkan lagi, jangan main-main lah dengan masyarakat sekarang. Kita akan ketahuan kalau bohong sedikit sekarang. Orang nggak bohong aja dibilang bohong. Saya bilang begitu. Ya, Pak Mahfud itu kan Bapak bilang tidak mungkin pemerintah berbohong, tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu. Pemerintah ini maksudnya siapa Pak yang nggak mungkin bohong? Presidennya, Menko Polhukamnya, aparat-aparatnya, atau siapa yang tidak mungkin bohong? Dijawab setelah pariwara. Semua. Ya, setelah pariwara saya akan tunggu jawaban Pak Mahfud. Tetap di Mata Najwa, Bara di Markas Jaksa kembali sesaat lagi. Bara di Markas Jaksa, saya akan kembali menghubungi Menko Polhukam, Bapak Muhammad Mahfud MD. Pak Mahfud, Anda berkali-kali menyebut tidak mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini. Pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya Presiden Jokowi atau Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat di bawahnya Pak? Semua, menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani, berarti dia melanggar sebuah ketidakmungkinan dia lakukan karena tidak ada yang bisa disembunyikan sekarang ini. Oleh sebab itu jangan berspekulasi, karena kalau Anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu, Anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok. Oleh sebab itu kalau saya katakan aja bahwa tidak mungkin
Dan yang saya katakan, yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya misalnya besok harus ketemu orang lagi, ya saya tidak mencari kebohongan baru. Pak Mahfud. Jadi kalau sekarang siapapun pejabat, jangan coba-coba berbohong lah, nanti akan ketahuan. Ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mungkin menyembunyikan sesuatu. Tapi tidak usah jauh-jauh Pak, kasus Novel Baswedan jelas-jelas ada kejanggalan di situ. Publik berteriak, publik membongkar, tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum. Jadi agak sulit untuk meminta publik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak. Ya itulah kalau orang berbohong, orang akan tidak percaya, silahkan. Tetapi kalau saya nggak akan berbohong. Saya katakan tidak mungkin bisa, maksudnya. Tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong, artinya tidak mungkin bisa. Lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu. Tetap itu akan menjadi perdebatan publik kalau mau berbohong. Gitu kan. Pak Mahfud, tapi lagi-lagi kalaupun misalnya tidak mungkin bisa berbohong, dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong, tetapi menutup mata atas kejanggalan yang jelas-jelas nyata terlihat, Pak. Sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan. Tidak berbohong mungkin, tetapi yang ada di depan mata tidak diakui. Akhirnya publik kan menilai, silakan dinilai aja. Kan pasti publik menilai, oh ini ternyata ada kebohongan tuh di situ. Ternyata benar Pak Mahfud bahwa tapi akhirnya selesai tidak mungkin orang bisa berbohong kan gitu. Habis di spekulasi publik Pak, dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat. Apakah ini akan berulang lagi di kasus ini Pak Mahfud? Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini. Saya kan sekarang kok koordinator Menteri Koordinator. Saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini. Saya akan pertanggungjawabkan ke publik. Sehingga nanti kalau terpaksa, lu kok di bawah beda, saya akan beda. Tidak apa-apa. Kalau memang ada yang akan berbohong di bawah. Sampai sejauh, Pak Mahfud, sampai sejauh apakah Anda akan mendorong KPK atau institusi di luar Kejaksaan Agung yang masuk dan memeriksa kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung menyangkut oknum jaksanya, Pak? Itu tidak perlu dorongan seorang Menko. Itu adalah haknya KPK. Kalau KPK mau ambil alih, tidak boleh Jaksa Agung menolak. Tidak boleh Menko Polhukam menolak. Itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang KPK. Bagaimana Anda minta dorongan ke saya? Saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi. Itu haknya KPK sepenuhnya. KPK-nya mau enggak? Kalau KPK mau, silakan aja, itu undang-undang yang mengatakan begitu. Apakah perlu Pak bukan saya, bukan Anda. Apakah perlu atau apakah menurut Anda publik harus percaya begitu saja kejaksaan berani memeriksa keluarganya sendiri? Terserah publik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa enggak, dan terserah KPK mau ambil apa tidak. Kalau Pak Mahfud, KPK punya hak, kan? Saya bertanya KPK punya hak. sebagai Menko Polhukam, Pak, apakah Anda memang merasa kejaksaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri, apalagi kalau mungkin harus memeriksa Jaksa Agungnya langsung? Enggak, itu tidak fair. Kalau saya sebagai atasan, saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah. Tapi saya orang di luar KPK. Kalau KPK mau ambil. Saya ingin ke Pak Mahfud, ada Kurnia dari ICW, saya ingin tahu, karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus masuk karena melihat rasanya sulit untuk kejaksaan memeriksa kasus ini. Ya, saya mau tadi bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana. Kita masih mengingat, masih di tahun ini sebenarnya 2 kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar. Bukan hanya soal Novel Baswedan, bulan Januari ada kasus Harun Masiku. Apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu? Harun Masiku tidak berada di Indonesia. Padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Joko Chandra. Bawahan Pak Mahfud juga mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Joko Chandra. Faktanya orangnya ada, mendapatkan berbagai privilege sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara. Kalau kita melihat kasus yang ada di Kejaksaan Agung, yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, oke, klaim kejaksaan dokumennya berbeda gedung. Akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada di ruangan Jaksa Pinangki kemana sekarang? Pasti kan hangus. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan, apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen. Ada banyak alat bukti lain yang juga kita masih pertanyakan hari ini kepada Kejaksaan Agung. Dan ICW sejak awal mendorong
agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Kenapa Mbak Nana? Karena kita khawatir, ini kan apakah ini tidak disengaja atau ini disengaja, kan dua itu saja optionnya. Kami ingin KPK masuk, kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak, entah itu oknum internal Kejaksaan Agung atau di luar Kejaksaan Agung yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar, maka dapat disangka dengan pasal 21 obstruction of justice. Karena tadi Mbak Nana sampaikan, kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga. Lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu poinnya Mbak Nana. Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK. Ya. Apakah Anda berharap Menko Polhukam Oke, bisa? Karena tadi katanya tidak boleh nih. Saya akan masuk di sini sekaligus mengkritisi Kejaksaan Agung. Mbak Nana, pekan lalu Bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara. Tapi Kejaksaan Agung saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat ada pemberitaan Kejaksaan Agung mengundang KPK untuk gelar perkara. Dan sampai hari ini pun Kejaksaan Agung Ini spesifik gelar perkara terhadap gelar perkara kasus suap, surat jalan dan red notice. Oke. Itu Kabar Reskrim mengundang KPK, tapi sampai hari ini kok terlihat seperti Kejaksaan Agung menutup diri. Itu yang ada. Nana, saya jawab dulu Nana. Silakan Pak Boleh Mahfud. saya jawab sedikit? Silakan Pak. Jadi kalau begitu benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat nggak bisa berbohong. Buktinya tadi sampaikan oleh Mas Kurnia. Dulu ada orang yang bilang Mas Iko nggak ada, ternyata bohong kan, melintas. Kemudian katanya Joko Chandra bohong, ternyata masuk. Kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini, masyarakat akan tahu. Masyarakat tahu, tetapi apakah pemerintah memang perlu berbohong di awal, Pak? Dan sanksi terhadap orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada, Prof. Mahfud. Itu yang kita sesalkan. Kalau tidak ada punishment yang tegas dari Presiden, maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong di masa yang akan datang, terlebih terhadap penegakan hukum di bawah kewenangan Profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir, Pak Mahfud. Konteksnya bukan itu. Konteksnya yang saya katakan, tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong. Buktinya Anda sudah tunjukkan kan buktinya. Itu bohong ketahuan juga. Nah, soal itu nanti soal lain, ada proses-proses internal. Kan sudah ada tindakan-tindakan juga, cuma tindakan menurut Anda beda menurut tindakan pemerintah. Misalnya saya contoh begini, di Kemenkumham dirjennya dicopot. Wah, Anda curiga lagi, namanya sudah curiga. Oh, itu bukan itu gitu. Terus gimana dong kan begitu. Nanti ada yang Joko Chandra juga semuanya ditangani. Siapa yang melayani dia pergi, sudah ditangani semua. Terus apalagi yang mau dilakukan? Apakah mau melanggar hukum kita ini menurut ikut saran Anda gitu? Wah, itu yang ditangkap Kapolrinya gitu misalnya. Kan harus kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak. Nah, gitu. Mohon maaf. Lagi pula kasus Harun Masiku itu kan bukan di pemerintah ya, itu kan di KPK. Oke. KPK itu katanya enggak boleh dicampuri pemerintah. Kita sudah enggak pernah ikut campur, makanya saya bilang tadi KPK mau ambil aja, kita enggak ikut campur, itu perintah undang-undang. Oke. Pasal 8 dan pasal 9. Mau ambil besok. Makanya saya ucapan bagus Kapolri itu Pak Listio undang KPK. Kalau mau KPK ambil katanya. Ya saya sama dengan itu. Kalau ngambil aja. Kalau mau cari kebenaran kok mau susah-susah amat. Baik. Gitu loh. Pak Mahfud, Pak Bonyamin, silakan Anda mau menyampaikan apa? Sederhana Pak Mahfud, mengajukan permohonan aja lah. Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan, menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah Jaksa Agung untuk dalam ekspos, istilah di kejaksaan itu ekspos bukan gelar perkara. Ketika pada posisi nanti diarahkan mengundang KPK biar menjawab keraguan ini. Jadi Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan intervensi karena Jaksa Agung adalah di bawah pemerintahan. Jadi diarahkan aja lah dihimbau. Saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil Jaksa Agungnya, tolong itu KPK diundang aja lah dalam ekspos. Ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud. Demikian, makasih. Ya melalui ini aja, melalui ini saya sampaikan melalui forum ini biar semua dengar. Saya juga minta Kejaksaan Agung, KPK kan minta diundang juga eksposnya. Diundang saja kenapa? Kalau benar jangan takut. Kenapa juga Komisi Kejaksaan tidak diberi dokumen yang diminta? Itu kan lalu menimbulkan kecurigaan. Saya kasihkan saja undang-undang mengatakan begitu, gitu. Nah, besok akan saya sampaikan lagi. Polisi juga ngundang.
Apa yang harus saya sembunyikan dari ini? Oke. Jadi gini Prof, hanya penegasan kecil aja. Profesor setuju kalau kemudian Kejaksaan Agung gelar perkara mengundang KPK. Itu aja. Ini untuk trust kepada. Amat sangat setuju. Amat sangat setuju. Kalau mau terbuka, karena undang-undang memungkinkan, bukan hanya memungkinkan, mendorong itu. Oke. Dan saya nanti akan sampaikan juga. Persetujuan ini mohon diimplementasikan habis ini atau besok mengontak Jaksa Agung, tolong dong diajak aja lah KPK begitu. Ini itu tinggal cara saya. Yang jelas ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang. Jadi Ya, seharusnya ini sudah Jaksa Agung yang malam ini menyaksikan Mata Najwa, saya tahu sedang nonton. Jadi Pak Jaksa Agung tolong didengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud. Jadi ini model orang Solo ujung-ujungnya nuntutnya juga ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud. Jadi tolong dipahami. Baik Pak Mahfud, pertanyaan penutup Pak Mahfud. Yang jelas publik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan, investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan oleh sebutlah Maki begitu ya. Salah satunya adalah dugaan bahwa Jaksa Pinangki itu melapor kepada Jaksa Agung pertemuannya dengan Joko Chandra di luar negeri. Jaksa Pinangki bahkan sempat video call dengan Jaksa Agung melapor sudah deal begitu. Itu dugaan-dugaan yang muncul. Apakah Anda melihat kejaksaan akan berani memeriksa Jaksa Agung atas kasus ini, Pak Mahfud? Itu sudah substansi perkara, saya tidak boleh masuk. Tanyakan ke Pak Hari Setiono aja, ada di situ. Saya tidak boleh masuk ke situ dong. Tapi apakah? Saya kan tidak tahu sendiri. Baik, tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk, Pak? Tidak apa-apa jeruk makan jeruk. Yakin ya Pak, bisa. Jadi kita pertanyaannya terlalu main-main sih. Bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah Jaksa Agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Joko Chandra, Pak? Seluruh rakyat Indonesia, mulai dari presiden sama rakyat kecil, sampai rakyat kecil sama pikirannya. Semua harus terbuka. Saya tadi baru bertemu presiden. Presiden bilang apa, Pak? Saya bilang, Pak, ini yang ribut-ribut. Satu, kemarin orang mempersoalkan orang 546 miliar. Seakan-akan itu digelapkan. Itu enggak benar. Sesudah itu dijelaskan bahwa itu enggak benar, sudah ada bukti otentiknya. Okay. Orang mempertanyakan lagi. Lah dulu kan 900. Lah putusan Mahkamah Agungnya 546. Gitu. Yang 300-nya, ya silakan. Dipersoalkan lagi. Tapi yang putusan Mahkamah Agung 546 yang diributkan sampai sore, sampai saya menjelaskan itu, ini masih ada di meja saya, ini bukti-buktinya nih, bahwa itu sudah selesai. Okay. Nah, kata Presiden, Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut buka sejujur-jujurnya. Begitu kalau Presiden selalu. Baik. Pak Tadi baru ketemu jam 10. Baik. Pak Mahfud, terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini, Pak. Jadi kita. Terima kasih Najwa. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruk. Salam Pak. sama Abi Quraisy Shihab ya. Disampaikan Salam sama Abi Quraisy Shihab ya. Disampaikan. Terima kasih Pak Mahfud. Pemirsa, kita akan break karena saya masih menyimpan Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang duduk di samping saya sebelah kanan. Karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal apa yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Termasuk kita juga akan bahas kenapa kebakarannya bisa sehebat itu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran akan hadir di Mata Najwa. Kita akan telusuri detik demi detik kebakaran terjadi. Setelah pariwara, tetap di sini.
Ya, membutuhkan waktu kurang lebih 11 jam untuk bisa menaklukkan api di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. 65 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Bagaimana api bisa menghanguskan seluruh gedung utama Kejaksaan? Sudah hadir di Mata Najwa Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Hadir Bapak, saya mengundang Pak Satriadi Gunawan yang akrab disapa Pak Billy. Selamat malam Pak Billy. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak. Sama. Saya juga terhubung dari luar dengan Ibu Fatma Lestari, pakar Fire Safety dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Fatma. Selamat malam Mbak Nana. Baik, jadi di bagian ini saya akan bicara khusus soal apa yang terjadi, cerita di balik cerita. Sebelumnya kita akan tampilkan video kebakaran yang kami peroleh dari teman-teman Gulkarmat. Ini video yang kita bisa saksikan betapa dahsyatnya api di Kejaksaan Agung. Di TKP 65 kebakaran di gedung Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1. Ya, terima kasih atas video itu Pak Billy. Jadi persisnya Anda dan teman-teman mendapatkan info dari orang yang datang justru ke markas. Betul. Jadi pertama kita dapat berita terjadinya kebakaran itu dari warga yang datang ke pos terdekat, yaitu pos Kebayoran Baru, tepatnya sekitar jam 7:10. Kemudian langsung kita luncurkan 4 unit dan pada saat di TKP sudah ada 3 selasar dari gedung utama Kejaksaan Agung sisi sebelah utara itu sudah terbakar. Nah itu langsung kita tambahkan lagi unit. Nah terakhir sampai dengan 65 unit dengan jumlah personil sekitar 325 orang. Apa kesulitannya sehingga bisa hampir 11 jam baru bisa dipadamkan Pak? Ya, pertama kaitannya dengan kondisi bangunan. Kondisi bangunan itu jauh dari jalan dan itu akses untuk masuk kendaraan pemadam juga tidak tersedia. Nah, itu menjadi kendala kami. Kemudian bangunannya pun memang bangunan sudah tua dengan bahan material yang mudah terbakar. Nah, itu menjadi kendala bagi kami untuk mempercepat proses pemadaman. Apakah di dalam ada alat-alat pemadam yang sempat berfungsi atau sama sekali tidak ada? Nah, pada saat itu sudah terbakar, jadi mungkin kita akan lihat nanti hasil forensik dari kepolisian seperti apa. Jadi, tapi ketika kemudian masuk ke dalam, itu titik api dimula memang dari lantai 6 dan cepat sekali menjalar ke titik-titik yang lain, itu karena kondisi gedung ya tadi Anda katakan? Betul, jadi pada saat jam tepatnya sekitar jam 7.10 itu sampai dengan jam 12, kita bisa mengantisipasi, melokalisir setengah gedung utama Kejaksaan Agung itu. Hanya pas sekitar jam 1 tepatnya, itu flashover terjadi di lantai 6, kemudian merambat sampai ke sisi selatan gedung Kejaksaan Agung. Apa itu istilahnya Pak, flashover itu? Flashover itu ada pengaruh dari pengaruh asap yang bisa mengakibatkan panas, nah itu juga merembet sampai ke sebelah sisi selatan gedung Kejaksaan Agung. Dari pengalaman Anda memadamkan kebakaran, ini termasuk yang besar Pak? Besar Pak. Termasuk besar. Ini karena satu gedung ada 6 lantai memanjang, areanya cukup luas dan itu juga cukup besar. Oke, saya ingin ke Bu Fatma. Bu Fatma, apa yang Anda lihat dari peristiwa terjadinya kebakaran ini? Anda sebagai fire safety, karena kan masyarakat banyak bertanya-tanya dan sebagainya. Kalau dari pakar, apa yang harus kita cermati kalau melihat kebakaran sebesar ini, Ibu? Ya, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa tidak bekerjanya sistem proteksi kebakaran gedung. Karena apabila sistem proteksi kebakaran gedung bekerja, maka ketika terjadi api itu akan langsung dipadamkan oleh sprinkler yang ada di dalam gedung. Dan tidak akan merambat begitu melebar dan begitu cepat api berkobar. Gitu. Oke, saya ingin ke Pak Hari kalau begitu. Pak Hari, sistem proteksi yang bisa mendeteksi dan sebagainya, seberapa siap sih Pak gedung Kejaksaan Agung? Ini kan gedung vital ya Pak? Ya, jadi begini Mbak Nana, perlu kami gambarkan terlebih dahulu bahwa kalau disebut bara di markas jaksa, itu kan seolah-olah semua gedung itu terbakar. Jadi saya gambarkan dulu ya area yang ada di sana bahwa tadi disampaikan
ada gedung utama. Di area Kejaksaan Agung itu ada gedung utama yang menghadap ke Jalan Sultan Hasanuddin. Itu ditempati oleh pimpinan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung. Kemudian di lantai 3 dan lantai 4 itu jam intel beserta staf. Lantai 5 dan lantai 6 itu Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta staf. Nah, di sebelah selatan gedung kira-kira berjarak sekitar 200 meter dengan batas lapangan sepak bola atau lapangan upacara, itu ada gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ini saya gambarkan supaya nanti kita bisa memahami bahwa di mana tempat beraktivitas penanganan perkara tindak pidana khusus yang dalam hal ini adalah ada tindak pidana korupsi. Kemudian dari gedung utama ini ke belakang kira-kira berjarak 14 meter, itu gedung yang saya tempati itu Mbak Nana. Gedung Puspenkum. Nah, ini Pak Boyamin kalau pas lewat pasti saya teriakin mampir Pak gitu. Kemudian di belakangnya gedung utama ini berjarak kira-kira 60 meter itu ada poliklinik. Oke. Tapi yang gedung utamanya yang di depan yang kita lihat itu memang terbakar. Nah, pertanyaannya tadi Pak, apakah memang tidak ada sistem proteksi kebakaran atau yang bisa mendeteksi? Ya. Sepengetahuan saya, karena gedung ini kemarin saya katakan bahwa masuk di kawasan pemugaran, kemarin memang dikatakan ini belum sebagai gedung cagar budaya. Tetapi sudah masuk kawasan pemugaran. Kenapa? Karena ketika kami pengen mempercantik gedung itu di tahun 2018, itu ditegur oleh Dinas Pariwisata. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sehingga ketika dilakukan itu ada berita acara yang ditandatangani oleh pengawas cagar budaya. Oke, pertanyaannya Pak, itu Anda belum menjawab pertanyaan saya Pak Hari. Apakah ada sistem proteksi itu Pak? Itu saya mau masuk ke sana. Ya, boleh langsung to the point Pak. Ya, tentu di dalam pemeliharaan gedung itu ada proteksi terhadap keamanan gedung itu. Sepanjang yang saya ketahui ada istilahnya APAR Pak ya, APAR di tiap-tiap jarak sekian meter. Kemudian juga yang saya ketahui peringatan dini katakanlah. Nah, sedangkan sprinkler karena tinggi gedung juga ruangan itu saya ketahui cukup tinggi, hanya di beberapa bagian saja. Yang saya tahu ini ya, tapi secara umum saya tidak tahu. Tetapi ada seperti itu. Nah, nanti mungkin dari Pak Damkar yang sudah melakukan itu bisa lebih lengkap lagi. Oke, kita akan break karena kemudian sejauh mana investigasi ini dilakukan? Apakah memang bisa diketahui kalau kebakaran dilakukan dengan sengaja, sabotase, atau itu sulit untuk dideteksi? Kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Ya, dalam kasus seperti ini Pak Billy, investigasi itu biasanya meliputi apa saja? Ya, jadi kalau investigasi itu kewenangan dari Puslap Polri gitu ya. Kalau pemadam kebakaran memang posisinya pada saat itu hanya operasi bagaimana segera tuntas pemadam kebakaran yang terjadi di TKP itu. Jadi Anda tidak dilibatkan nih oleh Puslap Polri? Tidak dimintai nasihat juga, tidak dimintai masukan sebagai orang yang sehari-hari urusan dengan api? Tidak, Mbak Nana. Tidak? Ya. Kenapa ya Pak? Memang aturannya seperti itu mungkin. Oh, ada rasa gemas mungkin? Ya, pasti ada rasa, tapi manakala dibutuhkan kami siap. Oke, saya membutuhkan Anda malam ini untuk menjawab Pak. Jadi kalau Bapak diberi tugas wewenang investigasi, biasanya tuh apa sih yang diperiksa untuk tahu ini tuh sebetulnya tidak wajar kebakarannya? Ya, sampai kita pasti nyari titik utama, titik pertama dari api itu dari mana, dari rantai berapa. Dan itu kan kita akan telusuri.
kita akan telusuri. Biasanya ada bekas-bekas yang memang pasti ada titik utama itu di lantai berapa. Nah itu nanti perambatannya kemana arahnya. Nah itu nanti kita itu bisa terdeteksi ini kira-kira apinya disengaja, dibakar, disabotase atau ini tidak sengaja. Bisakah itu terdeteksi dalam investigasi? Bisa. Bisa ya? Pasti bisa. Oke, saya ingin ke Bu Fatma. Bu Fatma, jadi dugaan sabotase kalau memang ada itu sesungguhnya bisa ditemukan dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini, Bu. Bu Fatma? Suaranya hilang. Audionya belum keluar? Ya. Baik. Boleh diulangi, bisa Bu? sekali, Mbak. Ya, bisa sekali Mbak Nana. Jadi kita menggunakan sains dengan mengambil sampel dari tempat lokasi kejadian kebakaran, kemudian dibawa ke laboratorium untuk membuktikan apakah di situ ada jejak-jejak apabila terjadi sabotase. Misalnya jejak-jejak adakah hidrokarbon? Karena di sebuah perkantoran tentunya jejak hidrokarbon ini tidak ada sebagai sumber bahan bakar. Kalau di situ ditemukan ada jejak-jejak hidrokarbon, maka ada kemungkinan dibakar. Tetapi kalau itu tidak ada, maka murni karena terbakar. Begitu. Kemudian di samping itu juga bisa terlihat dari material-material yang merupakan sumber dari selain bahan bakar, kemudian juga dari sumbernya, dari di mana lokasi pertama api itu bisa terjadi, dari pola kebakarannya, itu semua bisa ditemukan, diinvestigasi. Dan di dalam sebuah investigasi sebetulnya bisa saja melibatkan ahli ataupun melibatkan damkar atau melibatkan expert, witness atau saksi untuk bisa merangkum hasil investigasi tersebut secara lebih komprehensif. Bu Fatma, misalnya jadi cara-cara arson atau pembakaran itu apa Bu misalnya? Membuat korsleting listrik atau memang sengaja menyiram sesederhana menyiram bensin di atas kertas atau apa Bu? Yang canggih sampai yang sederhana? Ya, bisa tadi dengan menyiramkan bensin, itu akan terlihat dari jejak-jejak hidrokarbonnya kalau diperiksa di laboratorium. Kemudian bisa dengan cara tadi menggunakan korsleting listrik, bisa saja. Tetapi akan terlihat dari pola kebakarannya. Kalau memang karena korslet, maka itu tidak tersengaja akan terbentuk api seperti api dalam sekam, begitu ya, membara. Jadi kabel listrik itu tentunya akan memerlukan waktu untuk terbakar, tidak secara tiba-tiba. Jadi kalau disengaja itu akan terlihat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan bahan peledak. Tetapi itu akan sangat mudah teridentifikasi dari sisa-sisa bahan peledak yang ada di lokasi. Oke, Pak Billy, seharusnya standar keselamatan kebakaran di gedung, bukan hanya gedung vital pemerintah, tapi secara umum apa seharusnya yang wajib dimiliki untuk mencegah supaya kebakaran atau terbakar atau dibakar semasif ini? Sebenarnya ada standar yang sudah ditentukan dalam Kemenpu, itu kaitan dengan standarisasi bagaimana pengamanan proteksi kebakaran di gedung. Ada 4 Mbak Nana. Pertama kaitan kesiapan proteksi kebakaran aktif dan pasif. Kemudian yang kedua kaitan dengan tersedianya fasilitas atau sarana untuk penyelamatan jiwa. Kemudian yang keempat kaitan dengan akses masuk petugas pemadam kebakaran ke gedung tersebut. Ya. Kemudian yang keempat itu kaitan dengan MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung sudah harus terbentuk di gedung itu. Nah, memang seharusnya setiap gedung pengelola gedung atau pemilik itu harus memiliki pengkaji teknis. Pengkaji teknis itulah yang setiap saat dia memeriksa proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut dan dia melaporkan ke dinas bagaimana perkembangannya. Jadi memang harusnya setiap gedung-gedung itu harus ada yang namanya fire safety manager terbentuk. Itu ya Mbak Nana. Oke, Pak Hari, tapi yang jelas gedung kejaksaan yang terbakar belum diasuransikan ya Pak? Sepengetahuan saya memang demikian. Itu karena memang sesuatu yang tidak pernah dirasa perlu atau karena lalai saja atau karena tidak sempat atau kenapa Pak? Ya barangkali lalai saja. Mungkin sudah beranggapan, oh ini masuk cagar budaya, maka pengelolaannya sesuai dengan standar yang ada di dalam pengelolaan cagar budaya. Nah, tadi saya katakan bahwa kenapa kami mengatakan itu cagar budaya di tahun 2018 tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, tentunya kalau itu masuk di dalam kawasan cagar budaya, saya pikir perlakuannya juga harus memenuhi dengan standar pengamanan untuk cagar budaya. Dan barangkali kami sebagai yang menempati, tentu juga pemerintah Provinsi DKI yang seharusnya juga
peduli terhadap gedung-gedung yang sudah ditetapkan masuk di dalam Tapi kan kawasan. faktanya bukan cagar budaya, Pak. Sudah ada bantahan tuh dari Direktur Pelestarian Cagar Budaya, Dirjen Kebudayaan. Ah, mungkin Mbak Nana tidak bacanya hanya termasuk. di atas ya, di bawahnya kan dikatakan itu. Itu masuk- Kawasan cagar budaya, Betul. Pak. Tapi Di bawahnya gedungnya lagi. bukan. Gedungnya tidak, Pak. Iya, di bawahnya lagi perlakuan terhadap kawasan budaya sama dengan cagar budaya. Makanya baca. Jadi artinya tidak perlu diasuransi. Nah, contohnya tadi saya katakan di 2018 tadi kita katakan mau direnovasi, ditegur, itu ditandatangani oleh pengawas cagar budaya. Nah, siapa yang seharusnya mengasuransikan? Nah, itu kira-kira. Oke, tapi yang jelas sekarang karena tidak diasuransi, maka kerugiannya ini kalau dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu nilai gedungnya 161 miliar, Pak. Dan itu akan masuk ke APBN di 2021. Kalau sekarang katanya belum dianggarkan. Jadi memang ini kerugian yang besar. Kerugian yang Iya, besar. tapi bagaimana mungkin meminta orang lain peduli, Anda sendiri tidak peduli, Pak Hari? Ya, peduli kita. Kalau tidak peduli berarti kan ditelantarkan, tidak Ya, dirawat. diasuransikan aja tidak, pastinya kan ini kan dipastikan dulu Ya. diasuransikan atau tidak. Kalau memang Pemda DKI tidak, ya berarti yang Kejaksaan Agung yang menganggarkan untuk diasuransikan. Ya, itulah tadi yang saya katakan, perlakuan terhadap gedung ini karena masuk kawasan cagar budaya, perlakuannya sama. Tapi setidaknya stakeholdernya adalah Kejaksaan Agung. Kalau belum diasuransikan Pemda DKI, minta diasuransikan. Pernahkah itu dilakukan? Satu. Kedua, inspeksi terakhir terhadap keselamatan itu kapan dilakukan? Ya. Itu kalau tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Kan jadi pertanyaannya jadi panjang, Mbak Ari, bisa sampai Enggak, ke karena Bengawan Solo. pertanyaan itu dibuat. Kalau ini enggak, ini begini, kalau ini enggak begini, lah ini enggak akan selesai. Sekarang saya jawab, 2018 kami melakukan kegiatan, tapi ditegur oleh Dinas Pariwisata. Bukan, kalau inspeksi masuk. keselamatan tadi Oleh loh, Pak. karena itu kemudian kita lakukan pembenahan-pembenahan. Oh, ini cagar budaya. Oke. Proteksinya harus lebih baik lagi. Kalau bertanya terus, saya akan jawab terus gitu. Bukan, Baik. inspeksi keselamatan itu loh, saya hanya kapan terakhir dilakukan, Ya, itu aja. karena itu Oke. Untuk kami itu, akan lakukan cek itu. Baik. Itu kami akan bekerja sama melakukan itu. Kira-kira Baik. itu, Mbak Nana. Baik, ya, yang jelas memang banyak sekali spekulasi yang menyelimuti Ya. apa yang terjadi di kebakaran gedung Kejaksaan ini. Terima kasih banyak Pak Billy sudah hadir dan menjelaskan di Mata Najwa. Satu Mbak Nana. Iya, Pak. Kan? Jadi saya pikir ini satu momentum yang baik untuk kayak lebih gedung-gedung yang lain lebih care lah kaitan dengan proteksi kebakaran. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan penanganan kebakaran di gedung Kejaksaan Agung RI ini kami merasa berhasil sebenarnya karena tidak terjadi perambatan ke gedung yang lebih besar lagi. Sampai ada satu tempat yang memang sangat strategis yang kita bisa amankan. Itu yang luar biasa. Kemudian yang paling penting dalam satu operasi itu adalah bagaimana anggota dan masyarakat tidak ada korban. Malam itu tidak ada korban jiwa. Jangankan korban jiwa, korban luka pun tidak ada. Itu satu keberhasilan operasi dalam keadaan yang kebakaran yang sangat dahsyat. Sampai terakhir Mbak Nana, Pak Gubernur itu menyampaikan kepada saya, Pak Kadis, pastikan anggota pulang dalam keadaan selamat bertemu dengan keluarga. Itu luar biasa. Begini, Baik. maksud saya kalau tadi ke belakang nggak boleh, ke depan aja lah. Ya. Mungkin pada posisi ini Pak, saya memberikan masukan, ada alat yang bisa merobohkan penyekat itu misalnya. Dari gedung utara ke selatan itu kan ada Oke. logi. Ada Nah, selasa. kalau itu pemadam kebakaran punya alat berat yang untuk merobohkan begitu, saya kok tadinya di tempatnya Pak Hari itu ada tangga kan gitu kan. Itu kalau segera cepat bisa dirobohkan sehingga tidak merembet gitu. Mungkin ini masukan yang perlu Oke. dipikirkan aja Pak. Mungkin Saya tidak perlu alat. membayangkan kalau ini disengaja orang. Bagaimana capeknya Pak Kadis ini 65 mobil dan kerugian keuangan negara juga tadi gedung itu hancur sehingga dianggarkan lagi. Itu maka dari itu penting untuk penyelidikan ini diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Siap. Oke, Mbak baik. Nana, Terima kasih. Kita akan khusus saja ya. setelah pariwara ya Pak. Terima kasih ya. Ya, Oke. terima kasih. Dan terima kasih juga Bu Fatma. Kami masih akan kembali karena masih banyak sekali isu seputar bara di markas Jaksa. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.
menetapkan tersangka dengan inisial PSM. Ya, kebakaran gedung kejaksaan memicu spekulasi terkait penanganan kasus Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki. Selain narasumber di studio, kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam, Pak Harset, Pak Mas Boyamin, Mas Kurnia. Baik, sebelum ke Anda, saya mau ke Maki dulu, Bonyamin, yang sejak awal memang mengawal kasus ini. To the point, jadi Anda tidak percaya Jaksa Pinangki bekerja sendirian, pasti ada orang lain yang terlibat? Iyalah, masa dalam konteks itu menerima suap pemberi nggak ada. Ini ngarangnya bukan main di Kejaksaan Agung ini. Bukan yang memberi, maksud saya apakah mungkin Jaksa Eselon 4 bisa bertemu dengan buron kakap dan menjanjikan macam-macam sampai menjanjikan fatwa? Ya, sementara ini masih istilah saya kepandaian Pinangki gitu aja. Mencatut banyak orang. Mencatut atau Ya itu nanti bisa dimaknai ke kanan dan ke kiri gitu. kok Anda jadi hati-hati nih Pak Bonyamin? Ya kan nanti kan bisa menjadi bersedia dicatut kan ada. Nah, kan gitu kan. Malah udah catut aja namaku juga ada nanti. Kan itu loh. Jadi artinya bukan hati-hati kan saya harus koridor hukum karena sebagai detektif partikelir begitu. Jadi ya harus pada posisi meskipun saya sejak awal kalimat dugaan tapi lebih banyak terbukti gitu loh. Jadi Oke, karena kan kemudian ada dokumen yang menyebut bahwa melapor ke Jaksa Agung 2 kali soal pertemuannya, menggelar video call dan sebagainya. Itu sesuatu yang memang hasil temuan Anda juga ya terjadi atau bagaimana? enggak, itu temuan Tempo kalau itu. Saya Ya. mengakui karena saya posisi bahwa Pinangki itu memang pergi ke luar negeri, terus kemudian Joko Chandra itu pasti tidak mudah percaya seorang jaksa yang bukan bidangnya, eselonnya bawah, terus kemudian bisa dipercaya oleh Joko Chandra tanpa sesuatu yang akan diberitahukan dia, baik secara rahasia maupun secara terbuka kepada Joko Chandra bahwa saya itu begini loh, dekat dengan A, dekat dengan B. Gitu. Sehingga saya akan bisa memberikan bantuan kepada Anda bebas dari hukum untuk mengajukan permohonan fatwa. Permohonan fatwa ini akan didukung dari sisi yang kemudian bisa jadi akan didukung oleh instansinya dia. Dan dia bisa mencatut level tertinggi. Nah, tapi mencatut itu bisa juga memang bersedia dicatut atau malah mencuruh dicatut, kan gitu kan? Oke, kalau ICW bagaimana melihatnya Kurnia? Karena ini kan kasus yang sebetulnya modus-modusnya kerap terjadi. Cuma sekarang terjadinya di kejaksaan. Dari pengalaman Anda? Ya memang sejak awal ya kita sudah meragukan komitmen Kejaksaan Agung untuk menangani Jaksa Pinangki secara objektif dan transparan. Ada beberapa indikatornya Mbak Nana, nanti Pak Barita di Komjak bisa cerita lebih jauh. Kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan, Komjak seakan tidak diberikan akses untuk memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 11 Agustus, tiba-tiba Jaksa Agung mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa harus seizin dari Jaksa Agung. Yang ketiga, tiba-tiba Pak Hari juga yang berbicara, walaupun akhirnya dicabut, Kejaksaan memberikan bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum yang sudah menampar wajah Kejaksaan Agung diberikan bantuan hukum? Akhirnya diralat karena saya juga membaca anggaran dasar rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia itu, jaksa diberikan bantuan kalau terkait dengan profesinya. Pertanyaan lebih lanjutnya, apakah bertemu buronan itu profesi jaksa? Kan bukan seperti itu. Lain hal dari itu juga, ya tadi soal gedung tiba-tiba terbakar. Memang semuanya itu serba kebetulan. Jadi tidak salah jika publik menduga, dan kalau kita lihat track record Kejaksaan Agung, kalau Mbak Nana ingat, tahun lalu itu sempat ada OTT jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya. Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung saat itu, dan anggota partai politik DPR mengatakan kepada KPK agar kasus itu ditangani oleh Kejaksaan. Padahal pasal 11 Undang-Undang KPK, KPK itu lex spesialis yang diberikan kewenangan untuk menangani perkara yang terlibat penegak hukum. Maka dari itu kami dari awal mengatakan seluruh kasus yang melibatkan penegak hukum sudah serahkan saja ke KPK. Daripada harus berdebat, konflik kepentingan, jeruk makan jeruk, dan lain-lain. Bagaimana Pak Hari? Ya, terima kasih. Barangkali ini saatnya kami menjawab keraguan Mas Kurnia maupun masyarakat bahwa kami pun akan serius menangani perkara ini. Bukti keseriusan itu telah kami tampakkan, kami wujudkan bahwa dalam waktu cepat kita tangani itu dan tetapkan tersangka dan langsung ditahan. Tadi yang disampaikan Mas Kurnia,
tentang kenapa saya merilis bahwa PJI akan memberikan bantuan hukum, aturan anggaran dasarnya seperti itu. Tetapi apakah nanti PJI akan menunjuk atau memberikan bantuan hukum, tentu dalam konteks kajian. Selaku Kapus Penkum saya membaca di anggaran dasar dan ternyata dijawab oleh Ketua PJI bahwa itu tidak perlu diberikan bantuan hukum. Kemudian mengenai pedoman untuk memeriksa seorang jaksa, sebetulnya Undang-Undang 16 2004 sudah mengatur itu. Cuman sekali lagi mudah-mudahan bukan negara kebetulan ya, momennya tidak tepat. Kalaupun tidak ada pedoman itu di Undang-Undang 16 2004 di pasal 8 juga sudah cukup jelas. Oleh karena itu mari masyarakat dukung kami. Kami akan buktikan bahwa kami serius dan kapan lagi kami diberikan kepercayaan untuk menangani sebuah perkara yang cukup besar. Mengenai siapa keterkaitannya tentu alat bukti nanti yang bicara. Sebagaimana tadi itu normatif, selalu normatif. Ya selalu. Kalau kita nggak bicara normatif, apalagi kan memang juga, itu. Tapi terobosan kalau tidak memakai normatif, mau pakai apa lagi? Penanganan perkara korupsi kan cepat. Kan tidak boleh omongan di warung kopi, kemudian jadi berkas, kemudian dipaksakan untuk menjadi berkas, kan alat bukti. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di Bareskrim Polri, Bareskrim itu sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 3 diantaranya penegak hukum, 2 swasta, Joko Chandra dan juga Tommy Sumardi. Pemberi suap juga belum kok Kurnia. Ya, pemberi suap juga belum ditetapkan. Ya bahkan tersangka. Kejaksaan Agung baru menetapkan penerima suap. Kan tidak mungkin tidak ada pemberi suap. Itu lama prosesnya. Betul. Jadi bagaimana publik akan percaya kalau Kejaksaan Agung tidak menunjukkan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang objektif. Begitu. Mbak Nana, boleh saya jawab ya, saya belum selesai. Dalam penanganan perkara itu kan by proses. Tanggal 4 diserahkan bidang pengawasan, tanggal 7 kalau tidak salah penyidikan, tanggal 11 ditangkap, 12 ditahan. Kemudian untuk memeriksa seseorang, siapa kawan berbuat, kemudian pemberinya siapa, ini kan by proses. Artinya apa? Ketika seseorang dipanggil menggunakan haknya tidak hadir, tentu kan by proses. Dan hari ini kita periksa 3 orang termasuk Joko Chandra, kemudian juga dari Garuda, juga dari salah satu dealer mobil BMW. Oleh karena itu, tolong dukung kami, berikan masukan kami, dan kami akan buktikan itu. Kira-kira gitu, Mas. Kalau tadi berandai-andai, Pak, berandai. Ini kan sebenarnya bisa jadi penyidiknya pengen cepat. Terus kemudian ada tangan-tangan tidak terlihat atau tangan yang lebih kuat meminta untuk tidak cepat-cepat. Ada nggak, Pak? Ini. Ya. Setelah Pariwara dijawab, kita harus break. Tetap di Mata Najwa, tetap di sini. Ya, saya ingin ke Pak Barita, Komisi Kejaksaan. Perlu ditekankan, jadi ini Komisi Kejaksaan, komisi independen yang memang sejak awal menerima laporan masyarakat dan berniat memeriksa Jaksa Pinangki, tapi kemudian dikatakan tidak perlu diperiksa karena sudah diperiksa internal dan sampai sekarang juga masih belum dapat akses untuk memeriksa langsung Jaksa Pinangki. Begitu Pak Barita? Ya, betul. Tapi saya perlu sampaikan bahwa kami melaksanakan pasal 4A Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011 yang mengatakan wewenang Komisi Kejaksaan adalah menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Itu makanya kami mengundang untuk didengarkan penjelasan dan keterangannya. Kami belum masuk tahapan pemeriksaan, masih meminta penjelasan dan keterangan. Itu perlu disampaikan sehingga clear buat kita bahwa Komisi Kejaksaan melakukan tugasnya berdasarkan peraturan Presiden, Mbak Nana. Jadi apakah tetap berwenang melakukan pemeriksaan walaupun misalnya sekarang sudah diperiksa internal dan sebagainya, tetap merasa berwenang? Itu memang jelas ada di wenang Komisi Kejaksaan?
Ya, di dalam pasal 5 disebutkan bahwa Komisi Kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan bila mana pemeriksaan pengawasan internal kejaksaan tidak dikoordinasikan kepada Komisi Kejaksaan. Jadi artinya kewenangan itu masih ada. Namun karena oknum jaksa P itu sudah diproses secara pro justisia, penyidikan oleh Jampitsus, tentu kita sekarang berkewajiban untuk mengawasi proses itu agar penegakan hukum terhadap oknum jaksa P itu serta siapa saja yang terlibat di samping di belakangnya diusut secara tuntas dan tegas. Apakah Itu Komisi, yang Pak Barita, apakah mendapatkan akses itu? Karena tadi di awal Pak Mahfud MD mengatakan bahwa seharusnya Komisi Kejaksaan bisa juga mendapatkan akses, tidak perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan laporan. Apakah memang merasa ada tertutupi begitu Kejaksaan Agung tidak mau membuka ke Komisi Kejaksaan? Betulkah kesan itu? Ya, karena pertama kami mengundang oknum jaksa P itu tanggal 27 Juli tidak datang tanpa alasan. Tanggal 30 Juli kami undang kedua juga tidak datang. Namun kami mendapatkan surat dari atasannya bahwa karena pemeriksaan pengawasan sudah berjalan sehingga artinya Komisi Kejaksaan tidak perlu memeriksa lagi. Itu sebabnya sesuai dengan pasal 4C Peraturan Presiden kami meminta laporan hasil pemeriksaannya. Sebab itu wewenang komisi. Kalau kami tidak bisa periksa, kasih dong mana LHP-nya. Karena LHP ini diperlukan supaya kami bisa menjawab ini maki Mas Bonyamin ini kan kejar terus nih. Mana hak dia itu sebagai pelapor harus kita sampaikan untuk memberi jawaban itu kami harus membutuhkan dokumen itu. Ya. Selaku pengadu saya bisa memberikan celah. Diulang aja dengan catatan bahwa proses dari LHP kemarin ada yang kurang karena ada yang disampaikan Boyamin itu ada kurang ini itu isu yang lain ini itu belum ada sehingga berhak lagi untuk memeriksa dan dipanggil ulang itu bisa dalam celah peraturan presiden tadi. Kedua juga berkaitan dengan novel Baswedan. Saya mendengar dan ingin mengklarifikasi mengkonfirmasi bahwa panggilan terhadap Jampidum, terhadap Kajati, termasuk Aspidum itu tidak dipenuhi. Sehingga yang bisa dipanggil hanya jaksa penuntut umum. Saking stresnya mungkin terus imunnya turun kemudian kena COVID, kira-kira begitu. Apakah benar itu kemudian memang panggilan terhadap Jampidum dan lain-lain di bawahnya itu tidak diizinkan? Karena apa? Nggak mungkin kasus sebesar novel Baswedan itu tidak berjenjang sampai Aspidum, Kajati, Jampidum begitu. Saya pasti memastikan itu sampai jenjang ke sana. Justru ini nampaknya malah justru JPU yang dikejar-kejar dan itulah yang ingin saya buka di sini. Pak Barita silakan karena kemudian ini juga bisa menjadi presiden menunjukkan bahwa memang ada keengganan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa atau diawasi oleh pihak independen. Buka aja Pak Barita. Iya. Ya, jadi begini. Kalau soal Pak Novel Baswedan, kami sudah melakukan permintaan keterangan kepada tim JPU. Kan dari situ pertama yang menangani perkara itu. Dan itu diizinkan untuk kami mintai keterangan. Sudah selesai atas 6 orang oknum jaksa yang tim JPU itu termasuk. Waktu saya mepet sekali, boleh langsung dijawab to the point saja Pak, karena saya mau membahas yang lain. Betul atau tidak itu ada tidak bisa memanggil Jampidum? Nah selanjutnya kami kan menindaklanjuti supaya kami mengundang, meminta keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur TPWL dan Aspidum DKI. Itu yang kami direspon tidak lagi diizinkan untuk kami minta keterangan. Berarti betul ya? Berarti betul. Oke, kalau begitu sekarang Pak Hari tolong dijawab. Karena ini tanda-tanda dulu tidak mau, sekarang tidak mau dibuka. Anda tadi bilang percayakanlah kepada kejaksaan. Bagaimana mau percaya kalau ada keengganan seperti ini Pak Hari? Ya baik. Memang betul ada Perpres 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan. Di pasal 4 tadi juga sudah disampaikan Komisi Kejaksaan berwenang menerima laporan dan menindaklanjuti. Tetapi Perpres tersebut ada tambahannya. Mungkin Pak Ketua Komisi Kejaksaan belum menyampaikan, tadi saya sampaikan ada MOU antara Komisi Kejaksaan dengan bidang pengawasan kalau tidak, atau dengan kejaksaan. Jadi apabila ada laporan pengaduan yang ditujukan ke Komisi Kejaksaan, itu Komisi Kejaksaan melakukan rapat kalau tidak salah yang saya baca, untuk menyerahkan kepada bidang pengawasan atau Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidang pengawasan. Apabila dalam pemeriksaan itu tidak
sempurna dan lain sebagainya, maka Komisi Kejaksaan bisa mengambil alih atau menambahi seperti yang disampaikan oleh Pak Boyamin tadi dan seterusnya itu kira-kira. Nuhun sewu Pak Hari, tapi pengertiannya kalau demi kebaikan, demi transparansi segala macam, turuti aja dong Komisi Kejaksaan. Jangan normatif lagi gitu loh Pak. Jadi Mbak Nana harusnya kalau kejadian seperti ini, Komisi Kejaksaan melaporkan kepada Presiden, Presiden harus menegur Jaksa Agung. Jadi jangan hal-hal seperti ini terus-menerus berulang, ada ego sektoral, ada esprit de corps di sini. Maka dari itu Komjak saran kita ya lebih baik melaporkan saja apa keluhan selama ini kepada Presiden karena itu atasan Komjak untuk menegur langsung Jaksa Agung. Dan ini saya balik tadi kan minta masyarakat untuk percaya kejaksaan. Kepercayaan itu harus dengan hal-hal yang terukur. Tadi diminta Komisi Kejaksaan dihadirkan itu Pak. Jadi bukan minta narasi kami dipercaya tapi kenyataan tidak ada hal-hal yang bisa dipercaya. Iya. Kita orang hukum, kita berjalan dalam norma aturan. Norma aturan yang ada adalah seperti itu. Oleh karena itu, mari kita ikuti norma aturan itu. Oke, tapi Anda tidak melihat perlu ada extraordinary effort yang dilakukan karena ini kasusnya juga extraordinary, terjadi di masa ada kebakaran, ada spekulasi, titik kepercayaan masyarakat berada di batas nadir dan sebagainya. Anda tidak merasa perlu ada effort yang sungguh-sungguh untuk berusaha meyakinkan publik? Oknum jaksa diduga menerima 7 miliar bertemu buron kakap, nama Jaksa Agung disebut-sebut. Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini. Pak Hari, bagaimana bisa percaya kalau belum-belum tampaknya sudah enggan? Nah, ini perlu komunikasi yang baik. Tadi kan disampaikan kalau itu mekanisme pemeriksaan. Tadi kan kita ceritakan mekanisme pemeriksaan seperti itu. Tetapi kalau ini masih sifatnya komunikasi, misalnya ini kami baru pengen mendengarkan dulu, tidak dalam bentuk berita acara, mungkin lain. Mungkin yang dimaksud tadi saya katakan normatif dengan mengundang, misalnya begitu. Dengan mengundang, nah ini konotasi yang menerima surat undangan itu atau panggilan itu loh, ini kok tidak diserahkan ke kami, kira-kira gitu. Jadi menurut saya hanya miskomunikasi saja yang nanti bisa dibangun dengan baik dan ada memang beberapa yang Komisi Kejaksaan meminta katakanlah informasi awal gitu kira-kira. Ini terlihat resisten yang dibungkus dengan miskomunikasi. Itu sebenarnya yang terlihat ya. Jadi sebenarnya nggak salah bagi Kejaksaan Agung untuk membuka lebar kepada Komisi Kejaksaan, silahkan masuk, silahkan panggil jaksa kami, periksa jaksa kami kooperatif. Jadi tidak berdalih ada MOU lah, ada A, ada B, ada C, itu kan terlihat resisten. Jadi tidak tepat juga kalau dikatakan. Bagaimana Pak? Kenapa? Adakah kekhawatiran karena ada kesan berusaha melokalisir kasus ini? Sebutlah ketika misalnya nama Jaksa Agung yang disebut-sebut begitu. Apakah apa sikap resmi Kejaksaan Agung ketika nama pimpinan tertingginya disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, Pak? Ya, tentu sebelum mengarah ke sana tadi yang disampaikan, kami selalu melihat aturan ya, aturannya yang ada seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komjak bahwa ini belum melakukan BAP, belum melakukan pemeriksaan, tetapi masih mau klarifikasi dulu. Nah, tentu ketika sudah mengundang, memanggil, pemahaman terhadap institusi kejaksaan mungkin dianggap sudah loh, ini kan ada aturannya, kira-kira begitu. Maka kami kejaksaan selalu kembali ke aturan itu. Sampai resistensi tadi Anda tidak? Mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan enggak. Berarti boleh besok? Nah itu tadi tergantung pimpinan dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi. Jadi semua menutup diri Mbak Nana. Ada menutup diri tentang Komisi Kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara. Jadi clear sekali Kejaksaan Agung ingin melokalisir kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasan. Belum yang lebih tinggi lagi, pengaduan saya kan pejabat tinggi, saya sebut aja Pak Jan Maringka itu pernah menghubungi Joko Chandra. Dia dapat nomor handphonenya Joko Chandra dari seseorang. Seseorang itu dari siapa? Ini bisa mengkait kemudian dengan dugaan pertemuan Pinangki dengan Joko Chandra. Dan itu pun juga belum ada tindak lanjut. Ini perlu saya tagih itu kan. Dan kalau tadi berkaitan dengan normatif-normatif, sekarang saya uji ini. Apakah kemudian ketika koordinasi dilakukan, akan diberikan ruang Komisi Kejaksaan untuk mendengar keterangannya pada Pak Jan Maringka, mantan Jam Intel, terkait dengan komunikasi dengan Joko Chandra. Oke, apakah akan ada rencana memeriksa internal kejaksaan sendiri? Apakah misalnya akan memeriksa Jaksa Agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut, akan memeriksa mantan Jam Intel, Jan Maringka karena namanya disebut-sebut? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap Jaksa PSM. Tentu penyidikan akan lebih kuat. Apakah
diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu. Oleh karena itu ini sudah cukup kuat, sudah dilakukan penyidikan. Saya kira itu lebih dipertajam. Tapi apakah nanti Pak Hari selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung pernah mendengar dari Jaksaan Agung untuk membuka pintu kepada KPK untuk terlibat dalam menangani kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Iya. Ya, seperti halnya yang tadi disampaikan Pak Mahfud MD. Seperti yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Bagaimana Pak Hari? Sebelum kita tutup. Menurut kami itu ada namanya Korsub. Saya pikir semua terbuka. Semua terbuka. Dan mudah-mudahan ke depan juga seperti itu harapan kita. Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gus Bahaudin Nur Salim Rembang, ini saya kembalikan ke spiritual. Jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan, tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa. Bukan bagian dari menjalankan tugas ini, bukan bagian dari doa. Artinya apa kalau doa? Berarti tulus melakukan tugasnya, tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan, dan kebaikan negeri ini juga. Sebagai menwa saya yang merah putih, saya melakukan ini sebagai sumbangsih saya kepada negara ini untuk tidak runtuh, Pak. Jadi inilah Kejaksaan Agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan, tapi tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus, dengan kebaikan, tidak ada selingkuh arti luas, arti sempit itu. Sehingga CCTV itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh, baik arti luas maupun arti sempit. Demikian. Dan itulah sampai ada Pablo Escobar Indonesia, Mbak Nana, karena Pablo Escobar itu pernah membakar gedung negara. Jangan sampai itu yang ada di Indonesia hari ini. Baik, kita akan tunggu bagaimana langkah Kejaksaan Agung meminta publik untuk percaya, tapi sebelum kita percaya kita harus melihat bukti-bukti keseriusan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itu yang akan kita tunggu. Mohon maaf Pak Barita, waktunya sudah habis. Kita juga akan mendorong supaya Komisi Kejaksaan bisa dapat akses untuk memeriksa, karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili publik menjawab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak Barita, kita akan dorong terus supaya Komisi Kejaksaan terus. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Prasangka dan skeptisisme tak pernah datang tiba-tiba, agregat dari berbagai perkara dalam waktu yang lama. Sejarah menyimpan banyak catatan beragam kejadian, kuatnya rekam jejak yang sangat sulit untuk dihapuskan. Tentang kasus-kasus besar yang mangkrak begitu lama, tentang berkas-berkas yang sering raib begitu saja. Kita mencemaskan penegakan hukum sudah sejak lama, malah gedung penegak hukumnya musnah tanpa aba-aba. Tanpa kebakaran pun kita punya sekudang tanya yang seringkali tidak pernah ada jawabannya. Jangan sampai aset negara hangus tanpa penjelasan, kita menunggu penyelidikan yang mesti transparan. Inilah kotak Pandora yang tidak pernah diinginkan. Musibah malah memicu munculnya banyak penilaian. Indonesia syarat dengan kisah-kisah kabur tak berujung, berakhir menjadi pusaran gunjing yang terus berdengung. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu